warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita pesan dulu kan. Di antara kalian siapa yang tidak datang hari ini? Semoga kita doakan cepat sembuh. Dan sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut saya kita masing-masing. Siapa mimpin doa biasanya? Oke. Nah, belum maju apa depan. Ya, baca doanya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikri. Nah, pelajaran kita pertama kali yaitu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Ada tahu apa itu coding? Belum pernah kita belajar ya. Ini pertama kali pelajaran kita masuk coding dan kecerdasan artifisial. Coding ini berhubungan dengan yang kalian tahu apa? Pernah dengar kalimat coding? Coding. Ada yang pernah apa? Nah, ada yang bilang dengan robot, komputer. Nah, ya. Kecerdasan artificial intelligence atau disingkat dengan AI. Nah, yang selalu kita sebut AI adalah bahasa Inggrisnya artificial intelligence, adalah bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pembelajaran. Sistem AI dapat belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan kinerjanya. Sama kita kayak nonton YouTube, pernah nonton YouTube? Nah, nonton YouTube, ketika nonton YouTube yang judulnya itu saja yang keluar di YouTube kita, karena selalu kita tonton, ya kan? Misalnya kita cari permainan, kita searching di YouTube permainan apa, maka hasil dari pencariannya akan menelusuri pencarian permainan semua. Sampai kapan-kapan pun kita buka permainannya tetap lengket karena dia dibiasakan oleh keyword yang kita cari. Tahu keyword yang kita telusuri di dalam YouTube itu keluar terus. Nah, pengenalan pola. Sistem AI dapat mengenali pola dalam data seperti gambar, suara, atau teks. Contohnya fingerprint. Kalau fingerprint, di HP kita punya fingerprint. Kata sandi. Kita menggunakan kata sandi, menggunakan fingerprint itu selalu diingatnya, ya kan? Bahkan saking-sakingnya tangan orang lain dia tidak bentuk tangan kita yang kita daftarkan. Kecerdasan artifisial. Pengambilan keputusan. Sistem AI dapat membuat keputusan berdasarkan data analisis. Proses bahasa. Sistem AI dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Pernah lihat? Ada AI bisa kita ajak bicara, dijawabnya seperti manusia. Contoh aplikasi meliputi asisten virtual seperti Google Assistant atau Alexa. Sistem rekomendasi seperti yang digunakan di platform streaming atau e-commerce. Pengolahan gambar seperti pengenalan wajah atau deteksi objek. Ya, pengenalan wajah ini bisa kita menggunakan kunci HP gitu juga kan. Selain fingerprint, kata sandi ada yang mengenali wajah. Tapi wajah ini kadang keliru dia. Wajahnya mirip-mirip sama kita, dominan mirip kita, ayah kita, kembaran kita masih bisa terbuka. Ya, seperti robot industri atau kendaraan otonom. Tujuan utama AI adalah untuk menciptakan sistem yang dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan, meningkatkan efisiensi
dan memberikan solusi inovatif untuk masalah kompleks. Jadi ini banyak membantu manusia. Salah satunya contoh kita menggunakan Google Map. Oh, Google Map. Pernah menggunakan Google Map? Nah, Google Map yang kita gunakan membantu kita untuk memilih jalan yang terdekat aplikasinya, jalan yang tidak macet aplikasinya. Ya. Tanpa ada Google Map, karena terbiasa kita sekarang sampai sekarang banyak menggunakan Google Map, bukan lagi menghafal jalan, nama jalan lagi, tapi langsung buka aplikasinya selesai. Sama kita seperti memesan makanan juga ada dibuat untuk pesan menggunakan aplikasi. Di sana mereka tahu rumah kita di mana ya kan. Apa yang kita pesan sudah tertera melalui gambar. Ya. Lalu fokus kita tema kita pada ini berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Ya, ada beberapa banyak macam masalah yang ada di kita. Cara pola berpikir kita menggunakan AI. Ya, elektronik teknologi sekarang banyak mengalihkan pikiran kita untuk menjadi malas berpikir. Makanya kita kasih untuk berpikir. Biar apa? Pemanfaatan teknologi ini kita manfaat sebaik-baiknya. Jangan sampai lengah dengan teknologi. Contohnya kalian langsung main game, kalian itu penggunaan teknologi yang tidak tepat. Paham? Nah, ada AI, tapi AI-nya bantu tim PR 100% dia nyata dari AI-nya, PR-nya menggunakan AI. Lalu akhirnya tinggal salin saja sehingga tidak menghafal. Ingat, komputer atau AI ini dibuat oleh manusia. Kita yang melatihnya terus, kita memberi informasi, maka informasi tersebut diluaskannya. Kita sebagai pengguna sebaiknya berhati-hati, harus pandai memilih penggunaan AI. Jangan sampai kita terlena. Kenapa? AI dibuat oleh manusia, berarti manusia lebih hebat daripada komputer. Paham? Nah, berpikir komputasional yang terbaik. Komputasional adalah proses berpikir yang melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan logis, seperti yang dilakukan oleh komputer. Ini melibatkan beberapa konsep atau kunci. Dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Mengenali pola atau kesamaan dalam data atau masalah untuk menemukan solusi yang lebih aktif. Abstraksi menghilangkan detail yang tidak perlu dan fokus pada aspek yang penting dari masalah. Algoritma. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua pola. Yang ketiga tadi abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Mengembangkan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah dengan berpikir komputasional melibatkan menganalisis masalah. Memahami masalah dan mengidentifikasi tujuan, mengembangkan solusi, menciptakan solusi dengan menggunakan konsep-konsep komputasional, menguji solusi dan evaluasi hasil untuk memastikan bahwa masalah telah terpecahkan dengan efektif. Dan berpikir komputasional ini adalah proses berpikir yang melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Kita bagaimana cara memecahkan masalah itu kalau berpikir komputasional. Dan misalnya ini seperti memecahkan masalah, kita pergi ke sekolah. Sekolah itu alurnya begitu saja kan, dari rumah melangkah sampai ke sekolah. Kita harus belok mana, belok sini ya. Itu jadi juga membantu berpikir seperti itu. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Nah, coba tengok soalnya.
Kalau kelompok anak yang mana dimasukkan yang terakhir kira-kira? Ya? Ada yang ingin begitu? Yang pertanyaannya, kalau masukkan koper dalam bus duluan, berarti orang yang terakhir diantar kan? Jadi koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Anak yang ingin, tengok ini ada yang pertama busnya pergi ke rumah makan, kedua kemana kau? Ke hotel, yang ketiga ke museum. Jadi anak mana yang duluan diturunkan? Anak yang turun ke rumah makan. Berarti jawabannya anak yang ingin pergi ke restoran. Kenapa yang ini duluan? Karena dia turun pertama. Nah, apa yang akan kita pelajari? Ada 3 yang harusnya kita pelajari di pertemuan ini. Yang pertama, memecahkan masalah sehari-hari. Yang kedua, urutan instruksi secara logis, berpikir komposisional. Kemudian teringat ya. Nah, tujuan pembelajaran. Apa itu berpikir komposisional? Tadi sudah penjelaskan di awal, ya. Yang kedua, bagaimana cara memecahkan masalah dengan langkah-langkah sederhana. Sudah seperti bangun pagi, mau pergi sekolah, urutannya apa? Kita bangun pagi, mandi, ya kan? Masuk TV, sarapan, dan pergi sekolah. Itu urutan. Nah, yang ketiga, latihan coding sederhana untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga ini kita nanti menggunakan tablet kita yang sudah ada di tangan kalian, ya. Nanti kita coba bukanya masing-masing. Nah, apa itu berpikir konvensional? Ini diulang lagi. Cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini baik. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer untuk menyelesaikan masalah. Kenapa seperti komputer? Karena harus berurutan, ya, tidak berserak-serak. Karena apa? Suruh kalian bikin ini, urutan bikin ini apa? Buka mie, terus pergi di robot, ini menjaga airnya, ya kan? Sampai akhir. Ya, ini bukan seperti robot, tapi memahami masalah. Yang pertama memahami masalah, membagi jadi langkah-langkah kecil. Ya, seperti masak mie tadi Pak bilang ya. Pertama memahami masalahnya apa. Masalah minyak belum dimasak, itu masalahnya. Mau kita makan, ya kan? Lalu membagi jadi langkah-langkah kecil, gimana urutannya biar minyak jadi masak. Bisa kita makan. Yang ketiga mencari pola. Pola ini urutannya mana aja dulu. Kita kompor dulu, baru kita beli minyak. Kompornya kita hidupkan atau beli minyak duluan? Nah, kalau beli minyak duluan, baru kita hidupkan kompor. Tapi kalau kompornya kita hidupkan duluan, baru beli minyak, bakar mereka. Ya. Lalu yang keempat, membuat solusi yang bisa dijalankan komputer. Ini kalau kita menggunakan coding AI, coding komputer, ada langkah-langkahnya. Seperti kita menginstruksikan masing-masing. Misalnya kita pergi ke sekolah menggunakan Google Map, ya, kita harus jelas cara penulisannya, SD-nya SD mana. Kita bikin SD 59, ada banyak SD 59 di Indonesia yang terbaca Google Map. Kita bikin Pekanbaru, Rumbai. Jelaskan instruksinya kan? Maka satu berfokusnya, ya. Jadi membuatnya pun harus memiliki mencari langkah-langkah sampai langkah-langkah yang terkecil. Paham? Contoh sederhana. Masalahnya bagaimana cara pergi ke sekolah? Ini langkah pertama bangun tidur. Yang kedua mandi. Ketiga sarapan. Keempat berangkat di sepeda. Dijalankan. Titik ini contoh algoritma. Algoritma adalah susunan, ya, kehidupan sehari-hari ini contohnya. Bisakah ini dibalik-balik? Contohnya berangkat sekolah dulu baru mandi, bisa? Tidak, bisa. Susunannya harus seperti ini. Setelah bangun tidur atau bangun tidur yang terakhir. Berarti mimpi udah jalan, kan? Mimpi dah. Kalau mimpi beda lagi. Jadi harus diawali dengan bangun tidur, mandi, sarapan, baru berangkat. Kenapa tidak terlalu detail? Kalau kita untuk lama, ya. Karena kalau udah bangun langsung ke mandi itu tak perlu kita jelaskan.
duduk dulu, ya, bersikap seperti itu dulu, ya kan? Karena itu terlalu bisa nanti akhirnya lama. Sama kalian pergi wisata sama orang tua. Jadi kita wisata ke rumah nenek kita, lalu wisata tersebut ini kita ceritakan kepada teman bagaimana perjalanan. Kalau kita ceritakan dari awal dari rumah sampai ke rumah nenek kita, itu bosan kan kita juga, ya kan? Nanti 2 langkah selanjutnya dia naik mobil, ya kan? Duduk menung, itu baru cerita 5 menit kemudian. Mungkin kan? Tentu yang penting kan, pentingnya kita ucapkan kepada teman kita. Dan ini contoh algoritma kehidupan sehari-hari penggunaannya. Dan pemecahan masalah sehari-hari. Pemecahan masalah atau problem solving adalah kemampuan mencari solusi dan menghadapi masalah atau tantangan. Paham? Contoh, agar tidak ada teman yang lupa melaksanakan tiket, kita dapat mendapatkan jadwal tiket di dinding ke. Ini contoh masalahnya. Masalah atau pemecahan mencari solusi. Bagaimana caranya biar kawan tidak lupa? Ini kan? Itu adalah sebuah pemikiran konvensional tadi. Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan pendekatan berpikir konvensional, yaitu dengan berpikir secara sistematis dan logis. Kebutuhan algoritmanya ada, jadi berpikirnya selalu konsisten, tidak acak-acakan. Ya, urutan instruksi secara logis. Saat membuat mie instan, kita harus mengikuti cara menyajikan secara berurutan agar mie dapat dinikmati. Langkah-langkah itu disebut dengan mengurutkan instruksi. Ya, instruksi tahu. Nah, ada instruksinya. Ada yang kita laksanakan dengan benar dan logis. Jika instruksi tidak berurutan, maka instan dapat menjadi tidak matang atau bahkan tidak dapat dinikmati. Terbalik, misalnya panaskan airnya atau airnya terakhir dia duluan, ya kan? Rencana mau merebus mie, tapi mie-nya duluan, airnya terakhir. Nah, tapi bisa. Jadi harus sistematis. Nah, pemecahan dengan cara coding ini. Tadi kehidupan sehari-hari, sekarang coding. Gunakan start atau block key. Nanti kita buka di tablet kita. Website, ada salah satu website block key. Tantangannya buat karakter bergerak dari titik A ke titik B. Lalu langkahnya, tentukan masalah karakter harus sampai tujuan. Buat langkah-langkah maju, belok, maju. Dan jalankan kode, lihat hasilnya. Dan ada tabletnya masing-masing di tangan. Ada, ya. Di blok ini tersebut. Ini contohnya kawannya sudah sampai sini. Coba buka yang map. Buka yang map. Dan lalu lihat baik-baik. Caranya ini digeser, yang ada panduannya. Kalau kita tidak paham, buka dulu bahasa Indonesia, ada di sudut kanan, kanannya di sana. Ganti menggunakan bahasa Indonesia paling atas nomor 2. Bahasa Indonesia. Buatlah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, titik 3. Dan caranya, tunggu dulu. Ambil salah satu. Ini tengok orangnya. Orang yang ada di mapnya. Nampak? Coba lihat di mapnya. Ada orang itu arahnya mau sampai ke tujuan rumahnya. Ada nampak kalau rumahnya? Ada. Nah, coba nanti geser yang di dalam kotak samping, di pinggir, keluar. Urutkan misalnya ini jalan maju bergerak, ya, jalan maju bergerak. Lalu apa yang kita lakukan setelah jalan maju bergerak biar sampai dia ke titik tujuannya? Kita masukkan lagi jalan bergerak maju lagi ke samping. Sudah? Nampak? Dah. Lalu bagaimana kita lihat hasilnya? Coba kita tekan yang merah. Jalankan hasil. Nah, maka dia sampai di sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita coba sendiri lagi.
Ini tengok, arah jalannya apa? Lurus kan? Maka yang di sini ada tulisannya bergerak maju. Gerak maju yang di dalam kotak ini, yang ini, yang di sini, kita keluarkan, lengketkan di bawahnya. Paham? Biar itu bisa berjalan. Dan tengok jalannya lurus atau tidak? Lurus. Ya, kita coba bergerak maju. Kita tempel di sini. Ya, baru kita jalankan program. Nah, dia jalan dengan sendiri. Paham? Nah, coba masing-masing sampai level berapa bisanya. Salah berarti. Jadi lihat lagi. Tiga, Pak. Ada tiga, Pak. Ada tiga, Pak. Bisa itu, Pak. Nah, yang warna hijau ini berarti banyak dia, bisa panjang. Caranya apa? Digerak maju kan? Tekan di sini. Masukkan lagi semuanya, masukkan lagi. Ulang lagi. Oke. Ini berarti apa? Level siapa yang tertinggi? Saya level 6. Dalam 10 menit ada level 6. Level 8, berarti 8 paling tinggi. 5. Nah, berarti ketinggian adalah level 8 dalam 10 menit. Kalian coba ke sini semuanya. Nah, kita coba main teka-teki penyelesaian masalah ini. Nah, caranya bagaimana? Teka-teki yang mana, Pak? Puzzle. Teka-teki yang di atas. Puzzle. Ya. Coba lihat. Itu bahasa Indonesia kan? Itu ada gambar kucing. Nah, kita langsung coba lagi yang sudah selesai. Kita coba yang ketiga. Coba kita langsung ke nah, coba bagaimana caranya burungnya bisa sampai ke sana. Coba lihat di depan cara permainannya. Kita tengok burungnya arah ke atas, ya kan? Bagaimana dia biar sampai ke arahnya? Berarti kita tekan arahnya 45 ini. Dia awalnya 90. Nanti kita ganti menjadi angka. Ini ada jamnya. Nampak? Kita tengok arahnya ke pas 45. Ini 30. 45. Baru kita jalankan programnya. Dia sesuai perintah yang kita perintahkan. Mana jalannya? Itu dia. Paham? Nampak? Arah ke 0. Kenal 0-nya arah ke sini kan? Yang garis merahnya nih. Garis merah ke sini, berarti dia mau ke sini duluan. Sudahlah ke sini, arah ke mana lagi? Arah ke atas itu mana dia? Nomor berapa dia? 90. Berarti 0 dulu. Baru di bawahnya, lainnya itu arahnya ke 90. Paham? Paham? Lalu coba jalankan program. Tuh jalannya. Ini jalan juga nih, arah sini. Nah, tuh. Paham? Terus. Ini hasilnya. Atau kita dapat Inggris pengkodingan. Oke, Pak. Kalau level 3 lanjutkan, Pak. Ya, oke lanjutkan. Selamanya koding, apa kesulitan yang kita hadapi? Apa? Susah nih? Ya, apa lagi? Ya, kena ukurannya kecil apa juga kan? Ya, tampilannya. Apa lagi? Iya, jarinya.
Tapi permainannya bisa menyelesaikan masalah kan? Nah, kalau hobi main game seperti itu. Kita sudah memecahkan masalah dengan coding. Coding tadi kita mengarahkan jalan, ya, mencari sarangnya, ya kan? Itu kita jalankan programnya. Itulah perintah yang kasih. Kalau instruksinya salah, kita sebenarnya belok kanan, kita suruh belok kiri. Nah, sampai dia ke tempat tujuan. Itu prediksinya. Dan kalau masalahnya karakter harus sampai tujuan, langkah-langkahnya maju, belok, ya. Kalau jalankan, lihat hasilnya. Hubungan dengan AI. Nah, AI juga menggunakan berpikir konvensional. Contoh sederhana, Google Maps kasih rute tercepat itu memecahkan masalah. Memecahkan masalah dengan algoritma. Dalam teknologi, komputer juga bekerja berdasarkan urutan instruksi. Nah, komputer yang kita hidupkan ini, HP juga bekerjanya berdasarkan urutan instruksi. Bapak tekan kiri dan kanan, ya. Sebelum sampai ke sini, Bapak tap tadi tekan kanan, baru sampai ke sini. Ya, tekan lagi. Mengurutkan instruksi adalah kemampuan penting dalam kegiatan sehari-hari. Dalam sehari-hari maupun teknologi atau pemrograman. Dengan demikian, kamu telah melatih cara berpikir sistematis dan terstruktur. Instruksikan Zaki sampai ke tempat duduknya. Maju berapa langkah, nanti komitkan dia ya. Maju berapa langkah, belok berapa langkah, ya, sampai ke tempat duduknya dengan instruksi. Paham? Coba kita mulai dari sekarang. Maju. Berapa langkah? Maju aja berapa langkah? Nah. Belok ke kanan. Belok kanan. Tengok lagi, dengarkan baik lagi. Belok kanan. Kanan kamu mana? Nah. Kiri. Nah, kan? Instruksinya? Kiri Zaki. Kanan. Dari kanan ke kiri. Nah, dia dulu lagi. Ya, belok mana lagi? Belok ke? Ini. Berapa langkah dia baru sampai sana, kira kan? 10 langkah. Coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. oh, 9. Ya. 10. 10. Kecil. Dah, belok mana lagi? Belok ke Belok ke? kiri. Kiri. Maju 1 langkah. Belok ke kanan. Maju 2 langkah. Belok ke kiri. Maju 1 langkah. Duduk. Dah, duduk. Terima kasih ya. Terima kasih tepuk tangan untuk yang keempat, menyusun langkah-langkah atau disebut dengan algoritma. Itu menyusun langkah-langkah. Algoritma merupakan metode menyusun langkah-langkah secara berurutan. Nah, contohnya saat mencuci piring, kamu akan membilas piring kotor dengan air terlebih dahulu sebelum mencucinya dengan sabun, lalu dibilas hingga bersih. Jadi kita bersihkan. Jadi ada langkah-langkah yang tersusun di sana. Paham? Ini tadi permainannya sudah kita coba. Nah, sebelum kita masuk ke rangkuman, ada tugasnya KPD yang harus kita kerjakan. Yang merupakan KPD-nya satu yang dengan AKPD-nya buat nama dan kelasnya. Nah, coba lihat AKPD-nya, buat nama yang seperti ini. Garis arah ke rumahnya. Udah lah Pak. Ya, jika sudah selesai, lihat sebaliknya.
Ada lagi yang PPD-nya? Coba kerjakan. Langsung waktunya berapa menit? Di bawah kita. Parang mo ka Pak. Tapi sebesar benar poin. Saya ingin membaginya para buah teman saya. Saya akan menjaga dia. Nah, itu adalah tugasnya berikan satu contoh masalah besar lalu pecah jadi 3 bagian kecil. Kamu contohnya apa sih? Nah, kamu. Tidak ada sabun dan baju yang ingin dicuci. Satu di dalam air lalu setelah dicuci bilas dan gosok. Nah, itu LKPD yang pertama. Lalu LKPD yang kedua, sudah cek rumahnya. Tunjukkan jalan. Ya, tunjukkan jalannya sampai rumah. Ya. Pertama, arahnya kemana? Kanan, kiri, lurus, kanan, lurus, kanan, lurus, kanan, lurus, kiri, lurus, kanan. Ya, ada yang beda? Ada yang berbeda? Tidak? Semuanya sama? Ada kawan-kawannya? Ya. Ya. Rangkuman, pemecahan masalah adalah keterampilan dasar yang penting dalam belajar berpikir jernih, tenang, dan cermat. Berpikir komisioner adalah cara berpikir logis dan bertahap untuk membantu menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Kita kerjakan praktiknya sudah, ya. Namun jam kita telah habis. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sekian bertemu kita hari ini. Semoga minggu depan kita dapat berjumpa lagi, belajar kita sambung lagi, ya, dengan semangat, ya. Paham? Semoga tidak ada kendala yang lain, seperti jaringannya, ya kan, atau kesulitan yang lain. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.